Selamat datang di podcast Jejak Ilmuwan, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para pemikir, penjelajah, dan tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia dengan pengetahuan dan keberanian mereka. Dalam sejarah peradaban Islam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu berkembang dengan sangat pesat. Beragam riset, temuan, dan teori bermunculan di semua bidang keilmuan. Jabir bin Hayyan hadir sebagai salah satu cendekiawan muslim terkemuka. Ia merupakan seorang ilmuwan yang tidak hanya dikenal karena penemuan-penemuannya, tetapi juga karena metode ilmiah yang ia kembangkan. Dalam dunia yang masih dipenuhi oleh mitos dan kepercayaan kuno, Jabir muncul sebagai sosok yang mengedepankan eksperimen dan observasi. Jabir bin Hayyan menjadi salah satu ahli kimia yang berjasa mengembangkan ilmu kimia ke tahap eksperimen ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Salah satu aspek menarik dari Jabir adalah kemampuannya untuk menggabungkan pengetahuan Yunani kuno dengan tradisi ilmiah Arab. Ia menulis lebih dari 100 karya, banyak di antaranya menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan di masa depan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Alkimia, di mana ia menguraikan proses dan teknik dalam alkimia serta menjelaskan berbagai senyawa dan reaksi kimia. Mari kita mulai petualangan ini dan menggali lebih dalam tentang sosok yang telah mengubah cara kita memahami dunia di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ yang berbahagia, selamat datang dalam program Jejak Ilmuwan. Bersama saya Maulana Ansori dan saya ditemani oleh rekan saya yang luar biasa. Ini dia Kang Irham. Assalamualaikum Kang Irham. Waalaikumsalam, Masya Allah. Gimana kabarnya Kang Irham? Alhamdulillah sehat Kang Ansor. Sehat keluarga juga? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Baik Kang Irham, apa nih akan kita bahas hari ini? Baik, sesuai tema Kang Ansor ya. Jadi temanya tadi gimana? Jejak Ilmuwan. Jejak ilmuwan gitu ya Mas. Baik, tentunya kita akan membahas tentang ilmuwan muslim nih. Ilmuwan muslim, seperti kita tahu banyak sekali ilmuwan muslim, ada Ibnu Sina, Ibnu Battuta dan lain sebagainya ya. Namun kita akan membahas satu ilmuwan muslim yang luar biasa nih menurut saya. Ya, menurut saya luar biasa, yaitu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan, kalau nggak salah seorang kimiawan ya. Betul, kimiawan, seorang inovator, seorang disebut juga father of modern chemistry ya. Jadi bapaknya kimia modern. Kimia modern. Nah, tentunya kita akan sama-sama dibersamai nih oleh narasumber yang luar biasa nih Kang Ansor. Siapa itu Kang Irham? Masya Allah, ini idola saya nih Kang Ansor nih. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa nih. Itu adalah Ustadz Teddy Setiadi. Beliau adalah dosen dan kaprodi di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Di STI Darut Tauhid. Betul sekali. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sangat bersyukur dengan limpahan nikmat ya pastinya. Kami sangat bersyukur Ustadz, terima kasih sudah berkenan hadir dalam program kami. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini banyak hal nih yang bisa saya khususnya dan bersama Kang Irham menggali salah satunya tentang ilmuwan muslim yang terkemuka ini, Jabir bin Hayyan. Baik, mungkin langsung saja Ustadz, kami sudah sangat penasaran tentang Jabir bin Hayyan ini. Kalau mendengar nama Jabir bin Hayyan, apa yang Ustadz ketahui? Masya Allah. Alhamdulillah, jadi saya teringat kepada perkuliahan di kelas ya, terkait dengan mata kuliah. Ada 2 mata kuliah yang beririsan dengan ilmuwan muslim ya. Yang pertama ada mata kuliah filsafat ilmu ya. Kita di situ kita mengenal terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan ilmu, yang nanti di situ ada irisan bagaimana para ilmuwan, para cendekiawan muslim itu memberikan kontribusi terhadap kemajuan zaman saat ini. Yang kedua, kita juga bertemu dengan hikayat para ilmuwan muslim di mata kuliah sejarah peradaban Islam juga ada terkait dengan para ilmuwan muslim. Tentu saja ini sebenarnya bukan hanya sebuah diskusi atau kita obrolan yang kosong.
Tapi ini sebenarnya banyak sekali pelajaran juga faedah yang kita bisa ambil. Ternyata bahwa pendahulu kita, para kaum muslimin, para leluhur kita, mereka itu sudah menorehkan sejarah dengan tinta emas. Ternyata yang dahulu yang disebut dengan para ilmuwan, sebut dengan para cendekiawan, kita sebut dengan para alim, ahli ilmu, itu mereka tidak mengkotak-kotakan, atau dalam bahasa kampus sebutnya dengan tidak dikotomi, tidak mengotak-kotakan mana ilmu agama, mana ilmu dari agama atau ilmu dunia. Ternyata antara ilmu agama dan ilmu dunia itu ternyata saling melengkapi, justru yang terjadi harmonisasi. Sebagaimana tokoh yang kita bahas pada kesempatan saat ini, ya kalau kita sebut namanya Jabir Ibnu Hayyan, ya itu tentu saja bukan kita saja sebagai seorang muslim yang bangga ketika nama beliau disebut, tetapi nama kebesaran beliau itu diakui secara universal ya, bahkan oleh orang-orang non muslim. Bahkan kalau kita mau jujur, kita bisa lihat beberapa buku Encyclopedia of Chemistry, ensiklopedia yang lainnya terkait dengan sejarah para ilmuwan. Banyak beberapa ilmuwan non-muslim, diantaranya adalah Isaac Newton, dengan penemuannya yang luar biasa itu, diantara pengaruh yang terbesar mendapatkan inspirasi dari Jabir bin Ibnu Hayyan. Sehingga tidak melebihi ya, tidak melebihkan kalau beliau disebut dengan Bapak kimia modern. Kimia modern, ya. Betul, Ustaz. Kenapa? Karena salah satu karya tulis beliau disebut dengan alkimia. Jadi kimia itu betul-betul kata yang disampaikan, yang diucapkan oleh Jabir bin Hayyan dengan kitabnya Alkimia gitu. Kita taunya dari guru aja ya, kimia. Ternyata bukan sekedar nama kimia aja. Jabir bin Hayyan yang menyampaikan kimia. Jadi kimia itu kata yang dicetuskan, yang diucapkan langsung oleh Jabir Ibnu Hayyan. Jadi kalau kata kasarnya mah, sebelum Jabir Ibnu Hayyan mengungkapkan, belum ada kata kimia itu. Masya Allah, luar biasa ya ternyata. Tapi ini kita terlalu jauh nih, kita loncat. Ya. Sebenarnya kalau kita dari sudut pandang perspektif teologis ya, keagamaan, kita biasanya akan merunut dari nasabnya ya. Kalau yang referensi Anda baca, beliau itu mempunyai nama lengkap yang panjang. Biasa kalau dalam istilah Islam itu ada nama kunyah ya. Betul. Nama yang disadarkan kepada anak atau kepada putra-putrinya. Nama beliau itu lengkapnya adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi Al-Kufi. Masya Allah. Kalau dari sini kita akan melihat Al-Azdi Al-Kufi. Beliau berarti dari kabilah Azdi. Al-Kufi itu biasanya nama kelahiran beliau. Nama kelahiran beliau. Tapi bisa juga atau itu merupakan hanya sebuah isbat tempat yang diberikan sebagai nama tenar saja, atau nama sifatnya itu nama masyhur saja. Tapi kalau beliau memang Al-Kufi itu merupakan tempat kelahiran beliau. Tempat kelahirannya. Ada yang tahu Al-Kufi di mana? Kufah. Di mana? Kayaknya di Arab, Ustaz. Di Arab ya, benar. Setujulah. Kufah itu adanya di Irak. Di Irak. Nah, ayah beliau itu tadi diambil Al-Azdi itu adalah anak Al-Hayyan. Al-Hazdi itu nama ayahanda beliau. Nah, beliau itu keturunan suku Arab yang terkenal dengan kecerdasan dan ketelitian dalam bidang ilmu. Memang hal yang mencolok dari suku Al-Azdi ini memang salah satu suku yang mempunyai namanya itu ciri khas mereka orang-orang yang cerdas dan cendekia. Nah, tapi yang menarik yang saya baca dari referensi saya dapat, jadi beliau itu sebelum menguasai ilmu kimia dan menulis karya tulis ilmiah yang begitu banyak, begitu bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini, ternyata tradisi dalam Islam itu tidak melewatkan anak
ketika memulai belajar itu yang pertama Al-Quran. Al-Quran dulu. Jadi yang saya dapatkan ternyata beliau itu belajar Al-Quran, hadis juga usuluddin, ilmu itu dikupah. Jadi kalau para ilmuwan Islam itu kita akan kenal, di samping mereka itu mempunyai karya yang monumental dalam dunia keilmuan, mereka itu memang dasarnya sudah terbiasa dan wajar mereka itu biasa menghafal Al-Quran di usia dini. Kenapa? Karena itu basic dari segala dasar sekali Ustaz ya. Sehingga kalau kita lihat korelasi dengan saat ini juga biasanya teman-teman bisa lakukan semacam namanya itu eksperimen sosial ya. Teman-teman bisa lihat di kelas teman-teman yang punya hafalan Al-Quran dengan yang tidak, itu biasa daya tangkap terhadap pelajaran itu beda. Walaupun kayak yang tidak memperhatikan, tapi kalau tanya bisa gitu ya. Walaupun mungkin dia memang lagi mungkin kurang fokus ya, tapi biasanya kalau orang yang menghafal Al-Quran itu dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Kenapa? Karena untuk menghafal Quran itu ada proses yang ditempuh. Ternyata proses itu bagian dari bekal kita bisa mudah untuk mempelajari ilmu yang lainnya. Nah, yang menarik, saya juga karena mempunyai tanggung jawab teologis ya, saya sampai meneliti kalau Jabir Ibnu Hayyan ini akidahnya apa gitu. Akidahnya apa gitu. Terus beliau ini apakah seorang muslim yang taat atau yang bukan. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita tidak hanya melihat seseorang itu dari karya ilmiahnya, tapi kita juga senantiasa memperhatikan akhlaknya, akidahnya, ibadahnya. Kenapa? Karena Islam itu tidak bisa menilai sesuatu dari kulitnya saja. Justru Islam itu biasanya apa yang nampak itu merupakan hasil atau buah dari yang sesuatu tidak nampak. Apa sesuatu yang tidak nampak itu? Bisa berupa akidah, tauhidnya, keyakinannya, atau hasil ibadahnya. Nampak dalam amaliyahnya, dalam akhlaknya yang mulia. Nah, saya juga memperhatikan, coba meriset sedikit terkait dengan guru-guru yang mempengaruhi Jabir Ibnu Hayyan dalam masa teologis. Itu ada beberapa guru yang sangat bermanfaat kepada beliau, sehingga ini menjadikan namanya itu bekal kepada beliau, namanya itu mendapatkan sudut pandang yang bagus terkait dengan agama. Yang pertama adalah yang saya dapat itu adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq itu merupakan masih keluarga Nabi, masih keluarga Nabi. Itu gurunya saja. Ya, jadi satu guru. Jadi saya meriset bahwa Ja'far As-Shadiq itu lahir di sekitar tahun 120-an Hijriah, dan Jabir Ibnu Hayyan itu bertemu dengan Ja'far As-Shadiq itu sekitar usia 30-an. Jadi masa-musanya itu cemerlang, jadi ketika bertemu itu sehingga mendapatkan pemahaman ilmu juga motivasi belajar yang sangat membekas kepada Jabir Ibnu Hayyan. Yang kedua juga saya meriset salah satu guru beliau adalah Al-Khwarizmi. Nah, ini juga menjadikan referensi belajar. Ternyata kalau para ulama itu mereka tidak mencukupkan diri dengan satu referensi, tidak mencukupkan diri dengan satu guru, tidak merasa puas dengan satu majelis ilmu. Kenapa? Karena semakin banyak referensi itu biasanya sudut pandang atau referensi kita akan semakin kaya. Sehingga kalau seorang ahli ilmu mempunyai sudut pandang yang sangat kaya, itu biasanya mereka akan senantiasa penuh hikmah dalam kehidupannya. Berbeda kalau dengan kita ya, masih belajar ya. Kita mah udah referensinya terbatas, udah itu malas membaca. Sekalinya berbeda pendapat dengan orang yang dengan pemahaman kita mah main ya main pundungan gitu. Pundungan terus mudah menyalahkan orang. Sebenarnya yang salah kita referensi atau ngajinya
kurang jauh lah gitu, ya. kurang banyak. Nah tapi ini kita bisa melihat ya, kalau kita lihat para ulama, para imam itu mereka senantiasa tidak mencukupkan diri dengan satu majelis, dengan satu guru. Mereka bahkan ada yang sampai rela untuk melaksanakan rida ilmiah itu melintasi batas wilayah, sampai harus menyeberangi padang pasir yang tandus, harus menyeberangi lautan yang jauh, harus menyeberangi gunung yang lain. Tapi intinya kalau kita lihat dari perjalanan para ilmuwan, khususnya Jabir Ibnu Hayyan, semakin seorang penuntut ilmu itu besar perjuangan dan pengorbanannya dalam menuntut ilmu, sebesar itulah pula ilmu yang didapatkan. Masya Allah. Ya, kalau dalam bahasa agama kita, sebesar apa hati kita mengagungkan ilmu, maka seagung itulah ilmu akan memberikan keberkahan kepada kita. Saya menciut Kang Irham, cita-citanya ingin jadi ilmuwan, tapi belajarnya kayak gini, aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, ini tambah penasaran nih Kang Sor, betul. Tentang Jabir bin Hayyan ini. Tentunya tadi sudah dijelaskan beberapa gurunya Ustadz ya, latar pendidikannya berarti betul sekali, biografinya luar biasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Nah tentunya Ustadz, terkait Jabir Ibnu Hayyan ini dalam kesuksesannya begitu, tentunya ada latar belakang keluarga, juga pendidikan. Nah ini latar belakangnya seperti apa sih sehingga beliau ini dikenal sebagai cendekiawan, Ustadz? Ya, baik, ada masih disclaimer dulu ya, karena ada yang masih ambigu ya. Nah, karena kalau orang mendengar kata Ja'far As-Shadiq itu biasanya identik dengan Imam Syiah. Iya, betul. Sebenarnya kan beliau tidak mendeklarasikan diri sebagai Imam Syiah. Hanya orang-orang Syiah saja yang mengisbatkan kepada beliau. Padahal dalam representasi lain beliau menolak untuk diangkat sebagai imamnya orang Syiah gitu ya. Jadi yang ana pelajari, beliau itu akidahnya tidak Syiah. Itu akidahnya hampir sama dengan akidah orang Islam di Indonesia. Apa? Di Indonesia apa akidahnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah itu masih apa ya, masih umum ya. Asy'ariyah. Asy'ariyah wa Maturidiyah. Apa kalau ciri khasnya, kalau dulu kita banyak pesantren mah yang Allah mempunyai 20 sifat wajib, mempunyai 20 sifat mustahil. Satu sifat kita sering dulu apa dinadomkan ketika kecil, Allah wujud kita bakol. Jadi insya Allah beliau akidahnya aman dan layak untuk kita jadikan salah satu teladan kita. Karena ada sebagian juga tokoh muslim yang memang beliau itu diagung-agungkan di barat oleh orang-orang non muslim, tetapi setelah kita teliti akidahnya ternyata ya para ulama memberikan catatan-catatan dengan tinta hitam. Beliau memang mempunyai karya ilmiah dalam masalah teknologi, dalam masalah ilmiah keduniaan, tetapi masalah akidahnya bermasalah. Tapi kalau Jabir Ibnu Hayyan ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang semua kita doakan, orang-orang yang soleh, tauhidnya lurus insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini perlu ya, karena kalau tadi dengar saya menyampaikan Ja'far As-Shadiq, ya khawatir nanti namanya itu melenceng dan akan diaku oleh tetangga sebelah. Bahkan saya berpikir pertama kali mendengar Ja'far bin Shadiq itu, berpikirnya kesana nih gitu. Iya. Makanya dikelirkan dulu ya. Alhamdulillah dengan adanya tadi penjelasan saya jadi lebih tenang. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, dari Jabir Ibnu Hayyan ini sebagai seorang cendekiawan muslim, hal menarik dari beliau itu apa, Ustadz? Yang menarik itu adalah biasanya begini. Jadi ada masanya umat Islam itu mereka beragama secara emosional. Secara emosional. Nah, jadi mereka itu pendekatannya tuh namanya intuitif, pendekatan rasa. Atau dalam bahasa kita disebutnya apa ya? Dominan tasawuf. Dominan tasawuf. Jadi agama itu bukan berdasarkan data dan fakta, tapi berdasarkan rasa. Walaupun tidak salah ya, tetapi ada hal yang perlu dilengkapi. Nah, yang mencolok dengan beliau itu senantiasa mengedepankan rasio dan akal dalam beragama. Sehingga beliau dikenal di zaman itu sebagai salah satu tokoh ilmuwan yang senantiasa mengharmonisasi ilmu. Masya Allah. Apa maknanya harmonisasi itu? Jadi beliau itu senantiasa menuntut ilmu untuk beramal,
dan mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya. Sehingga ilmu-ilmu yang beliau pelajari baik dalam ilmu dasar berupa Al-Quran dan hadis itu beliau kembangkan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia secara nyata. Contoh tadi kitab yang fenomenal Al-Kimia. Al-Kimia itu memang asli bahasa Arab, asli bahasa yang dikeluarkan oleh Jabir bin Hayyan. Di samping ilmu-ilmu yang bahasa-bahasa yang lain. Jadi di antara yang mencolok dari beliau juga adalah beliau itu mempunyai konsep-konsep yang sampai saat ini itu digunakan, dimanfaatkan oleh dunia modern. Misalnya beliau itu adalah menemukan asam sulfat, asam nitrat, zat kimia lainnya. Sehingga kalau kita melihat saat ini ya, beliau mungkin di zamannya nggak berpikir bahwa asam sulfat itu kan jadi apa. Asam nitrat itu kan jadi apa, zat kimia lain. Bahkan beliau juga menemukan yang destilasi, sublimasi, kristalisasi. Bahkan kan kalau kita tahu ya, kristalisasi itu kan dekat sekali dengan hidup kita. Hampir beberapa makanan yang kita konsumsi itu dia hasil dari kristalisasi. Contohnya gula itu kan hasil kristalisasi ya. Gitu. Ya. Jabir bin Hayyan tidak menyangka bahwa penemuannya itu bisa sampai melebar kemana-mana gitu. Itu hanya menciptakan kristalisasi, sublimasi, memisahkan zat padat menjadi gas, itu kan. Itu kan beliau sebenarnya menjadi cikal bakal kemajuan teknologi yang kita rasakan manfaatnya saat ini. Bahkan kalau kita lihat juga korelasi dengan kemajuan zaman ada di peradaban Barat, Isaac Newton dengan penemuannya teori gravitasi, itu beliau salah satu tokoh yang berpengaruhnya adalah Jabir bin Hayyan. Di samping dengan tokoh-tokoh yang lain juga ada, kalau saya Robbie Boyle itu juga beliau terinspirasi dengan Jabir bin Hayyan. Tapi yang paling mencolok adalah beliau adalah salah satu ilmuwan yang senantiasa rasional, mengedepankan akal dan rasio, dan senantiasa itu mengharmonisasikan antara ilmu agama dan pemanfaatan ilmu keseluruhan, sehingga ilmu itu dapat dirasakan nyata oleh umat manusia. Ya, kalau tadi kita bicara beliau itu menciptakan penelitian, observasi. Beliau memang tidak menciptakan seperti sekarang ada gula ada apa, tapi dari penelitian sadar beliau itu menjadi banyak sekali kemajuan yang kita rasakan langsung pada saat itu. Banyak sekali Kang Ansor nih penemuannya, ternyata asam sulfat, asam klorida dan apalagi banyak ya. Bahkan kalau kita lihat industri farmasi, fotografi, semikonduktor, terus seperti vakum, sampai laser, zat padat menjadi gas seperti amonium, iodin, klorida, itu semua adalah cikal bakalnya ada Jabir bin Hayyan. Kebayang kalau zaman ini kita tidak mengenal dengan hal tersebut, ya kita pasti masih menyalakan batu dengan menyalakan api dengan batu gitu ya. Itu luar biasa. Kita saat ini hanya menikmati apa yang sudah tersedia. Betul. Kalau misalkan kita pandai-pandai berpikir, ternyata banyak ya ilmuwan-ilmuwan muslim sebelum kita yang menemukan barang-barang ataupun penemuan-penemuan yang sering kita gunakan ternyata, masya Allah. Dan salah satunya tadi Jabir bin Hayyan dengan proses yang beliau temukan, bagaimana salah satunya mungkin gula tadi ya. Kita hampir setiap hari nih makan gula, Kang Iram. Makan gula. Saya lupa bahwa yang dijadikan inspirasi oleh Isaac Newton itu ya. Jadi kata Isaac Newton yang memulai tentang konsep atom dan molekul itu Jabir bin Hayyan. Oh, bukan Dalton. Iya, Dalton itu sebelum Dalton jauhnya Jabir bin Hayyan terlebih dahulu. Kita taunya Dalton aja. Jadi kita tahu konsep mikro dan makro itu sebenarnya awal dari Jabir bin Hayyan. Nah, termasuk beliau itu dalam sudut pandang keagamaannya, beliau itu senantiasa tadi bisa mengharmonisasikan antara konsep mikro dan makro, hal yang detail dengan hal yang global, sehingga beliau layak untuk kita jadikan teladan dalam masalah keilmuan. Tadi terkait penemuan-penemuan nih Kang Ansor, zaman Ustaz,
Di umur berapa sih sebetulnya Ustaz ketika beliau mulai meramu begitu meracik ya, mulai tentang kimia? Apakah ketika di usia matang atau di umur 30 atau di umur berapa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya kalau kita melihat dari beberapa range yang kita dapat ya, memang usia produktif belajar itu sama dengan kita di antara usia dewasa remaja sampai dewasa ya. Walaupun memang di dunia Islam itu kita tidak melihat ada yang namanya usia tanggung. Jadi kalau di pendidikan Islam klasik itu biasanya kutab, itu tingkat dasar ya, menghafal Quran, adab-adab terkait dengan ilmu-ilmu dasar. Itu setelah selesai kutab mereka langsung dewasa, tidak ada masa remaja. Sehingga dalam Islam itu nggak ada namanya pemuda yang nganggur. Iya, karena selesai kutab mereka punya keahlian. Apakah mereka sebagai pedagang, apa mereka sebagai petani, apa mereka sebagai peternak. Tidak ada yang namanya itu remaja tanggung. Karena dalam Islam itu tidak mengenal usia yang kosong. Setelah kutab itu mereka akan senantiasa, apakah dia akan menjadi ahli ilmu, apakah dia akan menjadi praktisi, dia sudah tentukan gitu. Kalau di kita kan setelah SD kutab itu kan ada menengah, ada atas, jenjangnya saja. Ya, sehingga setelah lamanya pendidikan itu outputnya kadang-kadang juga masih ambigu gitu, jelas kemana. Tapi kalau di para pendidikan Islam itu mereka setelah kutab mereka sudah menemukan passionnya, sudah menemukan spesialisnya arah kemana, apakah sebagai ahli ilmu, sebagai akademisi atau ilmuwan, ataukah sebagai praktisi, ataukah sebagai pedagang, sebagai petani. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita lihat juga beberapa tokoh juga mereka di samping sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai profesi yang lain, tapi mereka sebagai ahli ilmu juga. Jadi mereka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai laki-laki ahli jalur kaumun alamin sebagai pemimpin dalam sel yang terkecil dalam keluarganya masing-masing. Insyaallah. Artinya kalau seperti itu dari sejak dini beliau belajar ilmu agama kemudian berkelanjutan, tidak berhenti Kang Ihram. Betul. Karena talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain tuh ya, bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Itulah memang konsep dalam Islam. Kalau kita lihat Islam itu begitu luar biasa menempatkan ilmu itu sebagai sesuatu yang diagungkan, sehingga Islam itu bisa mulia dengan melakukan ilmu, bisa juga terpuruk, terhina dengan meninggalkan ilmu. Makanya ini PR untuk kita semua, agar kita senantiasa memasukkan keagungan ilmu dalam hati kita, tentu saja dengan etika, adab dan akhlaknya, sehingga mungkin kita harapannya generasi setelah kita itu mendapatkan masa yang lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena pendidikan saat ini itu masa depan. Jadi kalau pendidikan itu biasanya investasinya nggak seperti investasi jangka pendek. Sekarang keluar modal, besok dapat royalti, dapat profit, enggak. Tapi kalau pendidikan itu biasanya kita mengeluarkan investasi saat ini itu akan kita perolehnya satu generasi ke depan, 20-30 ke depan itu kita akan merasakan hasil dari pendidikan yang kita semai saat ini. Ini PR kita saat ini. Semoga Allah berikan kita kemampuan. Amin. Luar biasa. Amin. Masya Allah. Baik Ustaz, dari tadi kan disebutkan bahwasannya Jabir bin Hayyan ini belajar Al-Quran, kemudian belajar ilmu agama sejak kecil. Nah, dalam proses penemuan beliau nih, apakah ada hubungan antara spiritualitas kemudian nilai-nilai agama dalam penemuannya, Ustaz? Ya tentu saja, karena memang pasti setiap muslim itu tidak akan lepas dari yang namanya itu spiritualitas ya. Kita banyak lihat ayat-ayat untuk menjadikan kita berpikir ya. Contohnya misalnya apa? Waqtilaful laili wa nahari lailatul albab gitu ya. Silih gantinya hari bergantinya siang ke malam itu memang tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Bahkan Allah itu berulang kali menegur hambanya apalah tatafakkarun, tadabbarun itu kan memang menunjuk kita untuk untuk berakal. Bahkan Islam itu memberikan keringanan bagi umatnya untuk tidak beramal. Bagi siapa? Ya tidak berakal. Makanya ada akal itu bagian dari syarat untuk melakukan ibadah. Kalau kita ingin terlepas dari kewajiban taklif ibadah, yang usah berakal, medali tapi ya gitu kan. Tapi ini merupakan pelajaran kita bahwa
berakal ini adalah sesuatu yang didorong oleh Islam untuk dikembangkan. Tetapi Islam juga memberi batasan. Jangan sampai kita itu mentuhankan akal. Jadi akal ini kita kembangkan, tetapi dalam bingkai bagaimana agama memandu kita agar kita menjadikan akal ini sebagai alat bantu agar kita memperoleh kemaslahatan baik dunia sampai ke akhirat, sehingga kita bisa masuk kepada surganya Allah di akhirat kelak. Masya Allah. Baik, Kang Ansor nggak kerasa ini ternyata daging semua nih hari ini. Iya, Kang Irham. Aduh. Betul. Sebetulnya masih banyak nih yang ingin kita tanyakan. Betul, sebetulnya ya. Galih ya. Sepertinya harus 90 menit ini. Saat kelamaan, saat betul, yang nonton nanti saat. Masya Allah. Baik, Ustaz. Mungkin sebagai closing statement juga sekaligus pesan buat kami para mahasiswa dan teman-teman semua serta pemirsa di MKTV mungkin ya. Kira-kira apa pesan untuk kami melihat dari ilmuwan Jabir bin Hayyan ini, Ustaz? Baik, pesannya secara umum memang kita harus senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua juga kita tidak kalah penting adalah senantiasa memperhatikan niat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga kita juga harus senantiasa memperhatikan bagaimana cara menuntut ilmu dengan cara yang benar. Karena Islam itu di samping menilai niat juga bagaimana menilai prosesnya, kaifiatnya. Dan yang keempat, bagaimana ilmu yang kita miliki sekecil apapun itu kita amalkan, sehingga dengan mengamalkan ilmu yang walaupun sedikit ini menjadi pertolongan Allah kepada kita. Allah memberikan tambahan ilmu yang lainnya, dan juga Allah memberikan kemanfaatan ilmu yang kita miliki. Apapun ilmu itu kita. Intinya ilmu ketika kita manfaatkan, kita amalkan, dia sesungguhnya ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita banyak ilmu tidak menjadi amal soleh, tidak ada kemanfaat, itu mah kalau dalam bahasa guru kita namanya ilusi ilmu. Kita seolah merasa punya ilmu, punya ijazah, sekolah di perguruan tinggi, tetapi tidak menjadi amal soleh, tidak menjadi ilmu manfaat. Itu mah hanya bagian hisab yang berat saja. Naudzubillah. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Baik. Syukran. Luar biasa nih Kang Ansor ya. Tidak terasa tentunya saya ucapkan terima kasih Ustaz sudah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua tentang Jabir bin Hayyan ini. Masya Allah. Dan pemirsa sahabat MKTV yang berbahagia, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Jejak Ilmuwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan.